Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya di channel saya, Dindin Sirojudin, di mana pada kesempatan ini saya akan sharing kembali tentang bagaimana cara mengantisipasi siswa yang belum teridentifikasi di EMIS ya. Untuk Bapak Ibu yang baru menemukan channel saya, silakan di subscribe ya. Kemudian di like dan share videonya jika dianggap bermanfaat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pembahasannya, di mana kita akan membahas tadi tentang sharing bagaimana mengantisipasi status siswa yang belum teridentifikasi seperti ini ya. Nah, ini belum teridentifikasi, kemudian tingkat dan rombalnya juga kosong. Ini bagaimana mengantisipasinya? Langkah pertama, Bapak Ibu silakan klik menu aksi, kemudian klik ubah. Nah, kemudian kita klik di aktivitas belajarnya. Nah, di sini di aktivitas belajarnya ini semesternya udah ganjil ya, 2025-2026. Ini tingkatnya ada di kelompok B. Kemudian ini rombelnya kosong ya, rombelnya kosong. Kemudian status keaktifannya aktif tanpa rombel. Tapi ketika kita masukkan ke rombel, itu siswa ini tidak akan terdeteksi ya. Kita coba kita masukkan ke kelompok B ya, rombongan belajar kelompok B. Kita klik detail, kemudian edit rombel, kemudian kita tambah ya. Nah, siswanya kosong kan, tidak ada. Padahal tadi siswanya ada di kelompok B. Nah, ini langkahnya bagaimana? Nah, ini penyebab siswa tidak bisa dimasukkan ke dalam rombel karena terdeteksinya belum, si siswa ini belum teridentifikasi ya, belum teridentifikasi. Nah, maka untuk solusinya yaitu Bapak Ibu silahkan masuk ke menu akademik, kemudian menu kelulusan. Nah, ternyata siswanya di sini ada di kelompok A ya. Siswanya ada di kelompok A, tingkat rombelnya ada di kelompok A, tetapi siswa ini statusnya belum diproses kenaikan kelasnya. Di sini ya, belum diproses kenaikan kelasnya. Ini siswanya ada di kelompok A. Nah, kita harus mengingat bahwa siswa ini masuknya nanti di kelompok mana? Apakah masih tetap di kelompok A atau naik ke kelompok B? Nah, kalau misalnya siswanya di sini tidak bisa diproses, contoh di sini ya, misalnya ini nggak bisa diproses, kenapa? Walaupun sudah dipilih ke kelompok A tidak bisa diproses, ke kelompok B juga tidak bisa diproses. Ini kenapa? Nah, yang harus dicatat oleh Bapak Ibu yaitu di sini. Jangan semua rombel, tapi pilih rombel sesuai ini, sesuai tingkatnya. Di sini kan kelompok A ya, walaupun tadi di status aktivitas belajarnya ada di kelompok B, padahal kenyataannya siswa ini ada di kelompok A. Nah, maka untuk proses menaikkan kelasnya, kita pilih kelompok A gembira ini. Nah, setelah masuk dipilih kelompok A gembira, maka dia tombol melanjutkan di lembaga ini bakal aktif ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan diingat bahwa siswa ini adanya sekarang ada di kelompok mana. Nah, kebetulan siswa ini masuknya di kelompok A, maka kita pilih kelompok A kembali. Jadi siswa ini mengulang statusnya ya, kembali lagi ke kelompok A. Nah, setelah tingkat selanjutnya dipilih kelompok A, baru kita klik proses melanjutkan di lembaga ini. Jadi tadi ya, sekali lagi kalau ini tidak aktif berarti di sini belum dipilih kelompok sesuai tingkat yang ini ya. Jadi ingat harus dipilih dulu sesuai kelompoknya. Jadi jangan di semua kelompok ya. Harus tentukan
di kelompok mana siswa ini adanya, ya harus sama, jangan di menu semua rombel seperti itu. Nah, setelah kita pilih tingkat selanjutnya kelompok A, kita klik proses melanjutkan di lembaga ini. Nah, ketika muncul pop-up seperti ini, siswa lulus, siswa melanjutkan di sini 1 ya. Artinya siswa ini mengulang ya, baik itu bisa mengulang di kelompok A atau di kelompok B, tapi kebetulan siswa ini mengulangnya di kelompok A, maka kita pilih kelompok A ya tingkat selanjutnya. Nah, setelah ini silakan, walaupun di sini apakah Anda yakin ingin memproses kelulusan, ini artinya naik kelas ya, bukan kelulusan. Kemudian klik ya. Nah, kenapa untuk jenjang RA itu adanya di menu kelulusan untuk naik kelas itu? Nah, itu diaturnya memang seperti itu ya. Jadi baik itu kelulusan ataupun naik kelas, itu diprosesnya untuk jenjang RA itu ada di menu kelulusan. Kemudian kita klik tutup. Nah, ini kan sudah ya. Nah, kemudian di sini lulus menunggu persetujuan ya. Nah, karena tadi siswanya melanjutkan di lembaga ini, kita klik ya. Kemudian kita klik kelompok A. Ini pasti sudah ada di sini. Nah, ini ya. Sudah ada di sini ya siswanya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Kita masuk ke rombongan belajar, kemudian klik detail. Tadi kan masuknya di kelompok A ya. Kita edit rombalnya, kemudian kita tambahkan. Nah, ini sudah ada ya. Siswanya sudah ada masuk di sini. Kita klik checklist, kemudian klik tambah. Setelah klik tambah, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik simpan ya. Ini sudah ada tuh nomor 11. Kemudian klik simpan ya. Nah, setelah ini kewajiban Bapak Ibu untuk memenuhi data Sulingjar ya, survei lingkungan belajar nanti di bulan September kalau tidak salah jadwalnya. Bapak Ibu wajib mengisi jadwal ya, wajib mengisi jadwal untuk semua rombongan belajar dan untuk semua guru. Nah, sebelum mengisi jadwal, Bapak Ibu kita lihat dulu di sini ada kurikulum Merdeka Belajar ya. Kurikulum Merdeka Belajar, maka kita lihat dulu di sini aturannya di menu info lainnya. Ada menu daftar kurikulum di sini. Nah, di daftar kurikulum untuk kurikulum Merdeka Belajar kelompok A itu jamnya, jumlah total jamnya itu ada 58, kemudian untuk kelompok B 58. Bapak Ibu di sini ya pada KMA 450 tentang implementasi kurikulum Merdeka pada RA dan madrasah. Ini struktur kurikulumnya untuk jenjang RA itu terdiri atas 1 kegiatan pembelajaran intrakurikuler, di mana kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan pondasi sebagaimana tertuang dalam capaian pembelajaran fase pondasi. Nah, capaian pembelajaran fase pondasi itu terdiri atas elemen A, nilai agama dan budi pekerti, kemudian B, jati diri, dan C, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu dilaksanakan dengan bermain bermakna, yaitu aktivitas bermain yang memberikan ruang bereksplorasi sehingga bermanfaat untuk mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, kemudian proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak usia dini, yakni proses pembelajaran yang melibatkan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Kegiatan dapat menggunakan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Nah, sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi, buku bacaan anak, atau bentuk lainnya. Kemudian P5RA ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk alokasi pembelajaran yang bagian ketiga
itu alokasi pembelajaran di RA untuk peserta didik usia 4 sampai dengan 6 tahun itu paling sedikit 900 menit ya per minggu. Nah, kalau 900 menit per minggu itu dibagi per jamnya 30, berarti paling sedikit 30 jam ya untuk siswa RA. Jadi kalau misalnya di Bapak Ibu kelompok A 30 misalnya, kemudian kelompok B 36 itu sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan KMA ini. Nah, maka saya akan contohkan cara pengisian jadwalnya ya. Nah, karena kita di kelompok A biasanya jamnya itu adalah 32 atau 30 ya Bapak Ibu. Jadi silahkan cukup memilih tematik dengan guru kelas RA aja. Itu sudah 32 jam ya. 8 tambah 24 atau 24 tambah 8 32. Jadi kita cukup mengambil guru kelas RA dan tematik saja. Tematiknya 24 untuk di Merdeka Belajar itu. Kemudian guru kelas RA-nya 8. Itu untuk kelompok A, kemudian untuk kelompok B juga sama ya. Guru kelas RA-nya 8, kemudian tematiknya 24. Ya sama. Kalau memang dibutuhkannya 36, itu bisa menggunakan P5RA juga ya untuk memenuhi 36 jam ya, seperti itu. Baik, kita contohkan di sini untuk jadwal. Klik jadwal ya. Kemudian Bapak Ibu klik tambah. Klik tambah, Satminkal, tugas gurunya utama, tipe tugasnya jenis gurunya guru kelas. Kemudian nama gurunya kita pilih. Nah, kita simpan. Berhasil ya. Kemudian kalau misalnya di sini ada guru pendamping, kita tambahkan juga. Tambah, Satminkal, tipe tugasnya utama, jenis gurunya guru pendamping. Kalau memang ada guru pendampingnya. Misalnya guru pendampingnya yang ini. Misalnya ya. Kita klik, simpan. Nah, setelah ditambahkan gurunya, baru kita mengeset jadwal. Nah, di mengeset jadwal ini, kalau misalnya KBM-nya 6 hari, ya dari Senin sampai Sabtu, berarti kita mengisi setiap harinya itu adalah 5 jam. Ya, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, gitu ya. Nah, karena misalnya di sini upacaranya 2 jam pelajaran, misalnya kita isikan di sini 5 dulu. Ya, untuk hari Senin 5 jam pelajaran ya. Misalnya di sini tematik ya. Tematik. Kemudian juga ada tadi guru kelas RA misalnya. Nah, tadi guru kelas RA kan 8 jam ya. Jadi di sini untuk memasukkan mata pelajaran itu boleh tematik dengan guru kelas RA ya. Bisa diacak atau misalnya tematik aja dulu semua misalnya. Baru nanti ke guru kelas RA atau guru kelas RA saja dulu baru ke tematik ya, seperti itu. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan jumlah jam yang tadi ada di info lainnya di sini ya, di daftar kurikulum. Nah, contoh untuk ini kita coba untuk 1 hari aja dulu ya. Misalnya ini tematik tadi gurunya, kemudian ada juga pendamping. Nah, ini guru pendampingnya. Ini juga sama ya. Tinggal kita pilih, disamakan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian karena ini kita mau targetkannya 5 jam pelajaran ya. 6 jam pelajaran di sini. 6 jam pelajaran dulu untuk hari Senin. Berarti ini baru 4 ya yang terhitungnya. Nah, nanti di hari Selasanya kita masukkan 6 jam juga. Ya, 6 jam juga.
Nah, yang pasti nanti jumlah total dari Senin sampai Jumat untuk di kelompok A itu jumlahnya 32 jam. Ya, 32 jam. Nah, kemudian kita klik simpan jadwalnya. Klik simpan. Klik tutup. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau ini ada kesalahan input nih? Ada kesalahan input. Seharusnya misalnya ini yang mata pelajaran yang ini, yang kelima dan keenam, ini harusnya tematik. Nah, caranya Bapak Ibu jangan mengklik hapus ya, jangan mengklik hapus ini, tapi cukup klik reset, ya, klik reset. Kemudian Bapak Ibu klik simpan kalau sudah direset, ya, harus klik simpan dulu, jangan langsung mengisi lagi. Kalau mengisi lagi, otomatis nanti akan kelebihan jam. Ya, jadi setelah kita klik reset, ya, menghapusnya itu dengan cara reset, bukan hapus. Kalau mau diklik hapus itu nanti akan bermasalah, ya. Jadi cukup klik reset, ya, kemudian klik simpan jadwal. Nah, setelah simpan jadwal, baru Bapak Ibu mengisi lagi mata pelajarannya. Misalnya mau tematik dulu nih di sini semuanya. Nah, ini ya. Itu banyak yang kejadian kelebihan jam itu karena tidak disimpan jadwal dulu setelah melakukan reset ya. Nah, setelah ini klik simpan jadwal. Nah, ini aman ya, aman untuk pengisian jadwal. Jadi pastikan kalau misalnya KBM-nya untuk kelompok A ini Senin sampai Sabtu, upayakan total jam tematik ataupun guru kelasnya jumlahnya 32 ya. Itu cara pengaturannya. Misalnya yang ini 6 jam, yang hari Senin, kemudian yang Selasa 6 jam, kemudian yang Rabu 6 jam, kemudian untuk Kamis, Jumat, dan Sabtu itu 5 jam 5 jam ya, seperti itu. Nanti jumlah totalnya akan 32 seperti itu. Nah, mungkin untuk langkah ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sedang mencari tutorial bagaimana mengantisipasi siswa belum teridentifikasi dan bagaimana cara pengisian jadwal di RA ya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan, dan keberkahan dalam ilmu kita semua. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.